Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Mempranikayanti, kelas keuangan A, NIM 17023612010004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis aktivitas pendanaan, yang dimana aktivitas pendanaan adalah metode yang digunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan uang guna membayar kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Analisis aktivitas pendanaan ini memiliki 6 poin, yaitu yang pertama, kewajiban, yang kedua, sewa guna usaha, yang ketiga, imbalan pasca pensiun, yang keempat, kontingensi dan komitmen, yang kelima, pendanaan di luar neraca, dan yang keenam, ekuitas pemegang saham. Selanjutnya yaitu kewajiban. Kewajiban merupakan klaim pihak luar atas aset dan sumber daya perusahaan kini dan masa depan. Kewajiban dapat dibagi, yaitu yang pertama, kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan ketiga, analisis kewajiban. Di mana kewajiban lancar atau biasa disebut jangka pendek merupakan kewajiban yang pelunasannya memerlukan penggunaan aset lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Periode yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban ini adalah periode mana yang lebih panjang, antara 1 tahun atau 1 siklus operasi perusahaan. Yang kedua yaitu kewajiban tidak lancar atau jangka panjang, merupakan kewajiban jatuh tempo tidak dalam 1 tahun atau siklus operasinya. Selanjutnya yaitu kewajiban. Kewajiban merupakan klaim pihak luar atas aset dan sumber daya perusahaan kini dan masa depan. Kewajiban dapat dibagi, yaitu kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan analisis kewajiban. Yang dimana kewajiban lancar atau jangka pendek merupakan kewajiban yang pelunasannya memerlukan penggunaan aset lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Periode yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban ini adalah periode mana yang lebih panjang, antara 1 tahun dan 1 siklus operasi perusahaan. Yang kedua yaitu kewajiban tidak lancar atau jangka panjang, merupakan kewajiban jatuh tempo tidak dalam 1 tahun atau siklus operasinya. Mana yang lebih panjang? Kewajiban ini meliputi pinjaman, obligasi, utang, dan wesel bayar. Yang ketiga yaitu analisis kewajiban. Analisis kewajiban merupakan klaim sehingga memerlukan keyakinan untuk perusahaan mencatat seluruh kewajiban. Yaitu sewa guna usaha. Sewa guna usaha merupakan perjanjian kontraktual antara pemilik dan penyewa, di mana perjanjian tersebut memberikan hak pada lesen untuk menggunakan aktiva yang dimiliki oleh lesor selama masa sewa guna usaha. Sebagai imbalannya, lesen membayar sewa yang disebut pembayaran sewa guna usaha minimum. Perjanjian mewajibkan lesen membayar selama periode yang ditentukan. Nah, ada 2 jenis sewa, yaitu sewa pendanaan dan sewa operasi. Di mana sewa pendanaan ini yang mana lesor mencatat sewa sebagai penjualan dan transaksi pendanaan. Sedangkan sewa operasi yaitu aset yang disewakan maupun kewajiban sewa diakui dalam neraca. Selanjutnya yaitu imbalan pasca pensiun. Terdapat 2 bentuk imbalan pasca pensiun. Yang pertama yaitu imbalan pensiun. Adalah janji pemberi kerja untuk menyediakan imbalan pensiun bagi pekerja, dan perjanjian tersebut melibatkan 3 pihak, yaitu memberi kerja yang memberikan kontribusi pada program pensiun, pekerja menerima imbalan dan dana pensiun. Yang kedua yaitu imbalan pasca pensiun lainnya. Imbalan pasca pensiun lainnya merupakan imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pensiunan dan anggota keluarganya. Selanjutnya yaitu pelaporan dan analisis imbalan pasca pensiun lainnya. Terdapat prosedur 3 langkah untuk analisis imbalan pasca pensiun, yaitu yang pertama, menentukan dan merekonsiliasi biaya dan kewajiban, imbalan ekonomis dan yang dilaporkan. Yang kedua, membuat penyesuaian yang diperluaskan atas laporan keuangan khususnya neraca. Yang ketiga, mengevaluasi asumsi aktuaria dan dampaknya pada laporan keuangan.
Selanjutnya, kontingensi dan komitmen. Kontingensi merupakan keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaiannya bergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Kerugian kontingensi yang disebut kewajiban kontingensi atau bersyarat merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan. Kewajiban kontingensi timbul dari perkara hukum, ancaman pengembalian, penagihan piutang, klaim atas garansi produk atau kerusakan produk, garansi kinerja, perhitungan pajak, risiko yang diasuransikan sendiri, dan kerugian properti akibat bencana. Yang kedua yaitu komitmen, merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan berdasarkan kinerja di masa depan sesuai kontrak. Komitmen tidak diakui dalam laporan keuangan karena peristiwa seperti penandatanganan kontrak atau penerbitan pesanan pembelian bukan merupakan transaksi lengkap. Selanjutnya yaitu pendanaan di luar neraca. Pendanaan di luar neraca adalah tidak tercatatnya kewajiban pendanaan tertentu. Selain sewa, terdapat rancangan pendanaan di luar neraca lainnya, dimulai dari yang sederhana sampai yang sangat kompleks. Rancangan ini merupakan bagian dari tatanan yang selalu berubah, di mana saat ketentuan akuntansi atas transaksi pendanaan di luar neraca diterapkan untuk lebih mencerminkan kewajiban, diciptakan transaksi baru yang inovatif untuk penggantikannya. Selanjutnya yaitu ekuitas pemegang saham. Mengacu pada pendanaan oleh pemilik atau pemegang saham perusahaan, ekuitas dipandang klaim pemilik atas aset bersih perusahaan. Klaim pemegang sekuritas ekuitas umumnya berada di bawah kreditor, yang berarti klaim kreditor dipenuhi terlebih dahulu. Umumnya terdapat variasi senioritas klaim pemegang saham atas aset bersih. Pemegang saham dihadapkan pada risiko tinggi perusahaan. Pada saat yang sama, pemegang saham memiliki kemungkinan pengembalian maksimum karena ketika mereka berhak atas seluruh pengembalian setelah hak kreditor dipenuhi. Itulah paparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Yaitu kewajiban. Kewajiban merupakan klaim pihak luar atas aset dan sumber daya perusahaan kini dan masa depan. Kewajiban dapat dibagi yaitu kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan analisis kewajiban. Yang dimana kewajiban lancar atau jangka pendek merupakan kewajiban yang pelunasannya memerlukan penggunaan aset lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Periode yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban ini adalah periode mana yang lebih panjang antara 1 tahun dan 1 siklus operasi perusahaan. Yang kedua yaitu kewajiban tidak lancar atau jangka panjang, merupakan kewajiban jatuh tempo tidak dalam 1 tahun atau siklus operasinya. Mana yang lebih panjang? Kewajiban ini meliputi pinjaman, obligasi, utang, dan wesel bayar. Yang ketiga yaitu analisis kewajiban. Analisis kewajiban merupakan klaim sehingga memerlukan keyakinan untuk perusahaan mencatat seluruh kewajiban